rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left go right. Film ini diawali dengan cerita tentang sekte sesat pada 600 tahun sebelum Masehi, di mana sekte tersebut percaya jika roh orang meninggal bisa berkomunikasi menggunakan suara perut. Kemudian scene beralih pada seorang pria bernama Jamie yang sedang memperbaiki saluran air mangpat. Melihat hal itu, sang istri bernama Lisa langsung ngomel karena ia tahu kemampuan suaminya yang hanya bisa membongkar tapi nggak bisa masang. Tiba-tiba saja Jamie mendapat sebuah bingkisan misterius. Di tengah rasa penasaran, Jamie langsung mengajak Lisa untuk mengunboxingnya. Keheranan Jamie semakin menjadi saat kotak itu berisi boneka kayu yang terlihat mengerikan. Namun berbeda dengan Jamie, Lisa malah terlihat senang saat mendapat boneka tersebut. Sambil mengejek suaminya yang ketakutan, Lisa pun menceritakan kisah horor tentang seorang wanita bernama Mary yang terobsesi pada boneka kayu. Dan cenah, mereka tak boleh berteriak saat melihat sosok Mary. Entah apa maksudnya. Dirasa suaminya sudah kena mental, Lisa pun segera menyimpan boneka tersebut. Singkat waktu ketika suaminya berbelanja, Lisa terlihat membawa boneka kayu itu ke dalam kamar. Meskipun heran, Lisa yang ingin ngeprank suaminya langsung menutupi boneka ini menggunakan selimut. Hingga tak lama kemudian, keanehan pun mulai terjadi. Sontak Lisa pun heran dengan suasana yang tiba-tiba hening. Singkat waktu, Jamie pun akhirnya pulang dan langsung mencari keberadaan istrinya. What are you trying to do, burn the place down? Dinner in bed. Sontak Jamie pun panik saat melihat ceceran darah mengarah ke kamar. Dirasa istrinya sedang ngeprank, Jamie pun terlihat kesal dan memarahinya. Sontak Jamie pun syok parah saat melihat kondisi Lisa yang sangat mengenaskan, bagaikan habis menyepang cacing jin kolor hijau. Di keesokan harinya, seorang petugas yang bernama Lipton langsung menginterogasi Jamie atas kasus yang menimpa Lisa. Namun dalam interogasinya, Jamie seakan dicurigai menjadi pelaku pembunuhan Lisa. Lantas, Jamie mengungkapkan jika sebelum kematian Lisa mereka menerima sebuah bingkisan misterius yang berisi boneka kayu aneh dari seseorang yang tak dikenal. Jamie pun menambahkan jika di kota kelahirannya, boneka menjadi sebuah pertanda buruk bagi penerimanya. Mendengar hal itu, Lipton menganggap pernyataan Jamie mengada-ngada dan tidak realistis. Kemudian Jamie pun dipersilahkan pulang sampai pihak kepolisian menemukan bukti lebih lanjut. Singkat waktu, Jamie kembali mengecek apartemennya untuk mencari bukti dari kecurigaannya. Ternyata boneka ini berasal dari kota kelahirannya dan merupakan salah satu boneka kesayangan Mary bernama Billy the Doll. Semakin penasaran, Jamie pun memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya.
Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, Jamie akhirnya sampai di rumah lamanya. Dan ternyata Jamie adalah anak orang kaya. Lantas ia pun disambut oleh Ella yang merupakan ibu tirinya. Father. I know everything I need to. Well, then you're not married to my father. I've been here, you. Here, Edward, let me help you. Betapa herannya Jamie saat melihat kondisi ayahnya yang terkena stroke ceker. Akan tetapi, Jamie langsung menanyakan puisi yang selalu ibunya baca tentang sosok bernama Mary. Karena menurutnya, sosok itulah yang telah menyebabkan istrinya meninggoy. Namun si ayah berkata, jika puisi itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Kesal dengan jawaban ayahnya yang selalu sinis sejak kematian sang ibu, Jamie langsung bergegas pergi. Singkat waktu, Jamie akhirnya menginap di Hotel Oye. Dan saat Jamie tertidur, tiba-tiba saja keanehan mulai terjadi. Secepat tukang ngutang, sosok emak-emak mengerikan itu seketika menghilang. Di keesokan harinya, Jamie bersama sanak kerabat akhirnya memulai upacara pemakaman Lisa. Namun saat Jamie akan pulang, tiba-tiba ia melihat seorang wanita tua berjalan di dalam ruyuk. Entah kunti atau apa, wanita tua itu seketika menghilang. Lalu tiba-tiba Jamie dihampiri istri kuncen makam bernama Marion yang panik dan meminta Jamie untuk berhati-hati pada boneka milik Mary. Hingga di tengah rasa heran, Henry pun datang dan mengajak istrinya yang sedikit stres ini untuk pulang. Namun Marion memberitahu agar Jamie segera mengubur boneka terkutuk milik Mary. Dan ternyata Mary sebenarnya sudah meninggoy. Sesampainya di pemakaman, ia segera mencari kuburan dari Billy di dekat kuburan Mary. Seakan bodoh amat, Jamie langsung menguburnya dan segera kembali ke mobil. Namun karena Jamie tidak berteriak, ia pun masih selamat. Tanpa diduga, Lipton yang terus membuntutinya malah membawa kembali boneka aneh ini dari kuburan. Jamie pun malah dituduh menghilangkan barang bukti. Akan tetapi, Jamie berkata jika ia hanya berusaha mengakhiri teror dari boneka tersebut. Di mana menurut kepercayaan kotanya, boneka itu merupakan boneka kesayangan Mary yang berusaha mengambil suara dari setiap korbannya. Dan jika ingin selamat, mereka tidak boleh berteriak. Mendengar cerita seperti karangan anak-anak, Lipton yang tak percaya segera membawa boneka Billy keluar. Dan ternyata, Lipton pun menginap di kamar sebelah Jamie. Niat sekali. You know, I noticed you have very smooth skin. Di keesokan harinya, setelah Lipton pergi bertugas, Jamie langsung mengendap-endap untuk membawa boneka Mary di kamar Lipton.
Sontak Henry pun kaget saat melihat boneka Mary dibawa oleh Jamie, di mana boneka itu diketahui sebagai boneka terkutuk. Mendengar hal itu, Jamie yang ingin mengungkap penyebab kematian Lisa meminta Henry menceritakan asal-usul sosok Mary. Di rumah, Henry mulai menceritakan tentang sosok Mary, di mana ketika Henry masih bocil, Mary merupakan seorang seniman boneka terkenal yang ada di kotanya, dan di setiap penampilannya, teater yang Mary miliki selalu dipenuhi penonton yang terkesan oleh aksi panggungnya. Don't I treat you well? Dusty inside that little box. I can't I help can it. see your lips moving. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba seorang bocil bernama Mike mengungkapkan bahwa Billy sebenarnya didubbing oleh Mary sendiri. Jelas saja hal itu membuat semua penonton terdiam dan membuat penampilan Mary menjadi berantakan. Lalu, seakan memiliki emosi sendiri, Billy pun marah dan tak terima dengan ucapan Mike yang menganggapnya sebagai boneka. On with the show! I'm as That's enough! I'm as real as you! Hingga beberapa hari setelah pentas tersebut, si bocil Mike tiba-tiba menghilang secara misterius, dan menurut gosip masyarakat, Mary merupakan pelaku dari hilangnya Mike. Hingga beberapa bulan setelah kejadian itu, Mary dikabarkan menjadi korban pembunuhan dari orang tak dikenal yang tak suka dengan keberadaannya. Namun Mary memiliki surat wasiat di mana ia meminta supaya jasadnya diubah menjadi boneka dan dikuburkan bersama semua boneka yang ia miliki. Lalu, di malam sebelum pemakaman, Henry kecil yang penasaran masuk ke tempat kerja ayahnya. Hingga setelah Mary dimakamkan, kota tersebut pun akhirnya terkena kutukan, di mana banyak sekali kasus kematian aneh yang setiap korbannya mati dalam keadaan ketakutan dan kehilangan lidah mereka. Dan itulah sebabnya mereka tidak boleh berteriak jika diteror sosok Mary. Melihat kondisi korban yang mirip dengan Lisa, Jamie pun memutuskan segera pergi ke bekas teater milik Mary untuk mencari beberapa petunjuk. Sesampainya di teater Mary yang terbengkalai, Jamie pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Di sebuah ruangan, Jamie menemukan sebuah koper yang berisi buku-buku aneh. Rupanya buku-buku ini berisi rancangan pembuatan boneka milik Mary. Tak cuma itu, Jamie pun menemukan clipping koran tentang hilangnya si bocil bernama Mike. Namun melihat nama panjang Mike sama dengan keluarganya, Jamie pun menduga jika Mike masih keturunan dari keluarganya. Betapa kagetnya kalian saat sosok emak-emak mengerikan menampakkan diri. Namun Jamie yang tidak kagetan langsung membawa buku-buku itu sebagai petunjuk. Di sisi lain, Henry pun kaget saat melihat istrinya yang stres sedang berbincang-bincang dengan boneka Billy. Takut terjadi sesuatu, Henry langsung membawa boneka itu untuk dikubur. Namun saat Henry mengambil sekop, tiba-tiba saja Henry mendengar suara tangis di kolong rumahnya. Marion? Saat Henry panik terkunci di kolong rumah, tiba-tiba ia mendengar suara boneka Billy.
Sayang sekali akibat Henry yang kagetan, ia pun malah berteriak hingga Mary mengambil lidahnya. Kembali pada Jamie, setibanya di rumah, ia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada si bocil Mike dan juga Mary. Dirasa aib keluarganya tak bisa dirahasiakan lagi, si ayah pun menceritakan jika sebenarnya Mike adalah adik dari kakeknya Jamie, dan Mary telah menghabisi Mike dengan dijadikan boneka akibat Mike mengacaukan bisnis Mary sebagai pementas boneka, hingga keluarganya yang geram langsung mengerahkan masyarakat untuk menghabisi Mary. Mary pun dieksekusi dengan memaksanya untuk terus menjerit dengan lidah yang terpotong. Hingga setelah kejadian itu, roh penasaran Mary seolah menuntut balas pada siapa saja yang terlibat dalam eksekusinya. Dan tak sampai di situ, kutukan Mary tidak akan berhenti sampai seluruh keturunan keluarganya mati. Hal itu pun menjadi alasan kenapa Jamie diasingkan dan disuruh merantau. Mendengar cerita itu, Jamie pun bertekad untuk mengakhiri kutukan ini. Lagi-lagi si detektif rese terus membuntutinya. Lipton pun datang untuk menangkapnya karena cerita-cerita tentang Mary dianggap kebohongan setelah ia menggali seluruh kuburan di area pemakaman Mary yang kosong. Meski Jamie berusaha menjelaskan dengan akan mengajak Lipton ke teater Mary, namun Lipton yang bebal tetap tak percaya dan kekeh ingin menangkap Jamie. Sekembalinya ke teater, Jamie langsung melakukan pencarian. Sementara itu, dengan gigihnya Lipton terus mengejar Jamie menggunakan perahu. Yes, again. Lagi-lagi lu. Saat Lipton menyuruh Jamie kembali, Jamie meminta Lipton untuk sekali saja percaya dan mengikutinya. Don't scream. Dikira sulap tembus tembok, rupanya di tempat ini terdapat sebuah lorong rahasia. Where is he? Tanpa diduga di ruang pembuatan boneka, mereka menemukan banyak sekali boneka-boneka terkutuk yang diduga telah digali dari area pemakaman Mary lengkap dengan namanya. Akan tetapi ada satu kotak yang kosong bernama Billy. Mereka pun semakin penasaran dengan orang yang telah mengirimkan boneka Billy. Hingga di tengah rasa penasaran, mereka pun melihat sebuah penutup kain. Tanpa diduga, mereka menemukan jasad Mike berumur 70 tahun yang telah diubah menjadi boneka. Lalu tiba-tiba saja suasana menjadi hening, dan itu pertanda arwah Mary akan muncul. Mary Shaw. Sontak Lipton pun panik saat legenda Mary muncul di hadapannya. Namun Jamie yang pemberani tidak takut dan langsung menanyakan alasan Mary menghabisi semua orang termasuk istrinya. Mendengar hal itu, Mary pun berkata jika ia ingin membuat boneka yang memiliki jiwa. Lantas Mary meminta Jamie mendekat guna memberitahu alasan menghabisi istrinya. Sontak Jamie pun kaget saat Mary sebenarnya mengincar keturunan Jamie. Rupanya ketika itu Lisa tengah mengandung.
Dalang sekali Lipton yang berteriak akhirnya menjadi korban. Sementara itu, Jamie yang masih bertahan sebisa mungkin berusaha untuk tidak berteriak. Setelah Jamie berhasil keluar dan membakar teater, Jamie pun teringat jika masih ada satu boneka yang harus dimusnahkan. Sesampainya di rumah Henry, Jamie pun kaget saat mendengar suara tangis Marion. Melihat keadaan Henry, Jamie pun langsung menanyakan keberadaan boneka Billy. Marion pun berkata jika boneka itu telah diambil oleh ayahnya Jamie. Mendengar hal itu sontak membuat Jamie heran karena si ayah menderita lumpuh permanen. Sesampainya di rumah, Jamie pun heran dengan suasana yang sangat sepi. Lantas ia pun langsung mencari keberadaan boneka Billy. Masih konsisten dengan tidak pernah berteriak, akhirnya Jamie berhasil membakar boneka terakhir milik Mary. Hingga setelah Mary menghilang, Jamie pun heran saat melihat ayahnya terdiam di kegelapan. My God, betapa syoknya Jamie karena selama ini si ayah sebenarnya sudah diubah menjadi boneka. I take it I wasn't the easiest person to get. Jamie! Kill it. Oh, ternyata dalang dari semua ini adalah Ella yang telah dirasuki oleh arwah Mary, yaitu leluhurnya sendiri. Dan untuk kali ini Jamie sudah tidak bisa lagi menahan teriakannya, hingga akhirnya Jamie satu-satunya yang tersisa harus mati seperti yang lain. She had no children, only dolls. Beware the stare of Mary Shaw, and if you see her in your dreams. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Ternyata dalang dari semua ini adalah Ella, seorang keturunan dari Mary, di mana ia yang dirasuki arwah Mary berusaha menuntut balas atas kematian Mary Shaw, si pembuat boneka. Padahal awalnya memang Mary Shaw adalah orang jahat yang menjadikan setiap anak menjadi boneka. Namun satu persatu orang yang ikut dalam kejadian eksekusi Mary tidak luput dari teror, hingga keluarga Jamie yang juga turut menjadi korban dari aksi balas dendam Mary.